saya Alvin Marbun. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya sehingga setiap kali ada informasi terbaru Anda diberitahu. Oke, jadi pada video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Sukaton. Beliau adalah pemilik Lumpia Maston dan juga beberapa pusat oleh-oleh. Kira-kira seperti apa strategi beliau dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini? Apakah ada PHK besar-besaran atau tutup toko besar-besaran atau malah sebaliknya? Jadi ikuti terus, ini bisa bermanfaat untuk bisnis Anda sendiri. Oke, jadi selamat siang Pak Sukaton. Selamat siang, Pak. Jadi begini Pak, banyak kan orang nih sekarang, banyak bisnis ada remuk, perusahaan-perusahaan besar sudah warning akan PHK besar-besaran, khususnya pusat oleh-oleh, karena pariwisata sudah hampir 3 bulan praktis tutup ya, dan dampaknya banyak perusahaan atau pusat oleh-oleh dari awal sudah tutup, sudah PHK besar-besaran. Ada banyak contoh ya, ada Krishna di Bali PHK 2000, ada juga di Semarang juga banyak, ada pusat oleh-oleh yang mengandalkan bis juga PHK tutup. Nah sekarang Pak Sukaton kan memiliki banyak nih. Nah ini gimana Pak? Apa yang terjadi di perusahaan Pak Sukaton? Kalau saya pada intinya perusahaan masih berjalan seperti sedia kala. Jadi hanya beberapa yang saya lakukan untuk merumahkan. Alhamdulillah hari ini saya masih ada 22 karyawan dari 25 karyawan yang ada. Jadi saya tidak melakukan PHK besar-besaran dan saat ini masih normal-normal saja dibandingkan perusahaan yang ada yang lain. Strategi saya, karena saya melakukan pendekatan dengan mereka yang selama ini saya anggap loyal terhadap perusahaan. Nah, kalau saya memphk mereka secara besar-besaran, kita akan berbagi kemudian. Itu strateginya, saya masih mengandalkan produksi yang lain, salah satunya Lumpia, dan saya juga hari ini masih dan sudah membuka bakso. Itulah bagian kecil yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan hidup di perusahaan saya, mempertahankan perusahaan itu. Iya, kayak kemarin itu Lebaran, padahal pusat oleh-oleh kan yang ditunggu momen Lebaran ya. Dan Pak Sukaton pernah katakan bahwa Lebaran itu adalah paling tidak 60-70% omset setahun itu didapat di momen Lebaran atau hari-hari besar ya, termasuk Natal, Imlek dan sebagainya. Nah ini momen itu kemarin sudah terjadi, tapi peraturannya kan sedang COVID nih ya. Artinya tetap dilarang mudik dan sebagainya. Nah itu gimana? Tercapai enggak targetnya itu? Ini memang musibah, tapi saya masih pegang prinsip bahwa perusahaan ini jangan sampai tutup. Dibanding dengan teman-teman kita yang lain, itu sudah kolab dengan keadaan yang ada ini. Tapi saya masih mempertahankan. Justru panennya itu saat Lebaran. Nah, bisa enggak dibuat kira-kira penurunan omset itu sampai seberapa? Misalnya tadinya berapa miliar gitu, sekarang jadi berapa gitu, kira-kira? Kalau penurunannya ya 90% dari yang seharusnya penurunan kalau bisa Lebaran ya. Oh iya, sampai? Iya, sampai 90%.
Jadi hanya kira-kira tinggal 10% yang masih eksis untuk lebaran ya. Malah jauh ya, tinggal cuma 10% ya Iya. dibanding lebaran sebelumnya ya. Ya jauh banget. Gila ya ininya ya. Iya. Tapi begitupun masih bisa bertahan ya. Iya. Begitu masih kita berusaha bertahan hingga hari ini. Jadi lebaran itu ya kita anggap seperti hari biasa. Jadi karyawan saya juga masuk seperti biasa, tidak ada libur, tidak ada cuti, tidak ada yang lain, tetap masuk. Tetap masuk ya. Iya, masuk seperti biasa. Oh gitu. Di hari pun semua masuk seperti biasa. Malah Pak Sukato enggak ada khawatir sama sekali atau gimana sih sebenarnya? Khawatir. Khawatir ya tetap. Wah, saya nggak ada khawatir. Enggak malah. Saya optimis saja, nggak ada rasa khawatir. Hingga hari ini saya tidak ada rasa kekhawatiran untuk sampai ke yang paling buruk. Saya tidak ada pemikiran itu. Jadi saya hingga hari ini masih semangat, masih eksis, dan juga masih apa yang seharusnya kita lakukan terhadap karyawan masih semua. Masih ya. Masih semua. Itu boleh diwawancari anak-anak saya masih. Nggak ada pengurangan gaji dan seterusnya. Gaji, bonus, dan lain-lain tetap saya tetap seperti biasa lah. Tetap biar ini ya, Iya. tetap bisa dilakukan ya. Tetap. Jadi saya mengantisipasinya ya dengan cara-cara saya. Mungkin salah satunya kita buka bakso, salah satunya juga kita buka makanan dan buka mobil. Untuk online juga masih berjalan. Itu juga yang kita lakukan di hari ini. Masih, saya tidak ada rasa kekhawatiran sampai yang terburuk. Mungkin dilihat dari bis saya kebiasaan, tidak ada Iya. rasa takut atau rasa cemas, itu tidak ada. Oke, jadi makin seru. Ikutin lagi ya, sebentar lagi. Harap UKM di Semarang ini, terutama yang di Semarang, bisa optimis dan tidak pro terhadap situasi yang ini, tidak menyerah, tetap semangat. Saya pun hingga hari ini masih semangat seperti sedia kala. Saya tidak ada istilah lempar handuk, menyerah dan sebagainya, dan tetap optimis. Kalau pemerintah sebenarnya sudah bagus untuk menangani masalah ini. Cuman saya lihat memang masih banyak kendala di lapangan, terutama yang masalah bantuan-bantuan terhadap UKM juga masih belum merata, dan bantuan-bantuan terhadap masyarakat pun masih kelihatan rancu. Antara yang dapat ya dapat itu terus, yang tidak dapat ya tidak dapat. Ini yang hari ini lepas dari kita sebagai masyarakat yang membutuhkan. Saya adalah salah satu pengurus ketua RW di wilayah saya. Saya melihat itu masih kurang merata, dan untuk UKM sendiri saya lihat juga masih kurang merata di dalam memberikan bantuan. Harapan saya dengan pemerintah bisa memberikan support secara langsung terhadap UKM ini, karena UKM adalah penyangga utama dari ekonomi masyarakat yang akan membantu bahkan berjuta masyarakat di Kota Semarang yang mengandalkan dari UKM. UKM mungkin lebih diberikan pintu yang lebih luas daripada yang lain, karena UKM adalah penyangga ekonomi yang luar biasa bagi saya, yang hingga hari ini masih bisa bertahan dibandingkan perusahaan-perusahaan besar yang ada. Biarpun toh yang beli hanya teman-teman kita sendiri, tapi itu menjadikan UKM bisa lebih bertahan hidup hingga hari ini. Dulu kita pernah wawancara, ya punya ngobrol juga.
Pak Sukaton termasuk salah satu yang yang fokus terhadap lumpia. Nah, apakah ini hikmah dari COVID-19 sekarang berani untuk buka bisnis lain, salah satu bakso Cak Anton ini? Kalau tidak sehari 50 kilo masih kita pertahankan. Soal laku tidak itu urusan nanti, yang penting kita pertahankan daripada produksi itu. Terus untuk masalah bakso itu minimal akan mengurangi beban daripada keuangan perusahaan. Jadi hanya untuk sampingan daripada perusahaan dan memanfaatkan daripada tenaga yang ada supaya tenaga itu tidak sampai terbusuk dengan kondisi ini, keuangan terutama. Perusahaan kita masih tetap seperti sedia kala dan berjalan juga normal seperti sedia kala. Tidak ada pengurangan gaji, pemotongan gaji maupun pemotongan bonus-bonus yang diterima oleh karyawan.